Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda tidak pernah lupa setiap hari Kamis jam 4 sore selalu berada di depan Dhamma TV. Memang Dhamma TV selalu damai di hati. Dan sebagaimana biasa sebelum kita memulai berbincang-bincang, karena bulan ini kelihatannya untuk bangsa Indonesia adalah bulan yang istimewa, penuh peristiwa yang mengejutkan, mengherankan, sekaligus membanggakan buat kita. Sebelumnya kami ucapkan salam Rahayu. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebagaimana biasa kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, pengasih lagi penyayang atas rahmat yang diberikan, yang berlebih-lebihan, melimpah ruah kepada bangsa Indonesia, baik secara moral, secara finansial, secara filosofis, politis, dan lain sebagainya. Pokoknya sak tetek bengei. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kami memang istimewa. Ada 3 person yang akan sowan di hadapan televisi Anda semuanya. Yang satu saya pengen oleh-oleh dari sahabat saya, tapi ini diutarakan nanti, sebelumnya tidak akan disayang kalau tidak dikenal. Beliau ini nanti yang akan saya minta oleh-oleh pengalaman dan pengamatan luar negeri dunia ini terhadap Indonesia. Yang kedua, generasi kita, termasuk cucu saya, anak saya bisa, cucu saya memang boleh karena umurnya sangat jauh dengan saya. Dia adalah di SMK yang saya hadirkan karena apa gunanya kita ngomong ke sana kemari penuh dengan keringat yang berbasah-basah kalau nanti generasi akhirnya toh hidup menderita, percuma, tidak ada artinya apa-apa. Yang keempat, pelaku sosial kemanusiaan. Beliau adalah seorang wartawan senior yang sudah barang tentu semua gerak-geriknya selalu ada kode etik jurnalistik, tidak sekedar sekarang bebas di WA lalu nulis semaunya sendiri segala macam, tidak. Oleh karena itu saya hadirkan juga Mas Doni ini yang sekarang mempunyai himpunan yang namanya Anak Negeri. Oleh karena itu biarlah memperkenalkan diri dari sebelah kiri saya. Kalau saya panggil ini Mas John, lengkapnya siapa, aslinya mana? Monggo. Oh, terima kasih Pak Jati. Lengkap nama saya John, panggilannya John, last name saya Widodo atau John Widodo. Ya begitu saja. Itu aja ya. Makanya kok kerasan di Amerika karena di sana ada John Kennedy. Lalu cucu nama. Perkenalkan, nama saya Arista Zanuariton dari SMK PGRI 3 Kota Malang. Arista. Tahu arti Arista? Betul. Ditanya sama yang ngasih nama, yang ngasih nama asli itu ya. Arista itu adalah generasi yang berdarah mulia. Jadi Hitler itu bangsa Arya karena dia percaya keturunan orang Jawa. Itu Hitler. Monggo yang selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Romadoni atau panggilan Doni, yang selama ini saya seorang jurnalis dan sekarang saya mempunyai komunitas anak jalanan yang stigmanya saya rubah jadi anak negeri. Kenapa saya sebut anak negeri? Karena anjal atau anak jalanan sangat miris. Disinilah saya akan memberikan apresiasi kepada masyarakat, terutama pemerintah dan semua kultur masyarakat, agar anak-anak yang termarginalkan bisa terentaskan tanpa kecuali. Terima kasih. Dan jangan lupa para penonton, nanti malam tanggal 1 jam 12 malam kita kumpul di depan stasiun baru. Di sana beliau nanti itu akan gelar yang namanya orasi tentang lahirnya Pancasila. Karena itu milik negara dan itu benteng negara kita. Dan nanti juga dipersembahkan, cucu saya akan nari untuk energi dari Laut Selatan, Ibu Ratu Mas, khusus tarian dipersembahkan untuk
Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Kalau dalam Injil yang disebut the Queen of the South Sea. Ya, kita kembali ke Pak John Widodo, Canadian-nya Indonesia. Pada waktu Anda pulang lalu cerita terhadap saya, kok saya miris ya. Penjenengan waktu di Amerika itu kan bukan pegawai ya? Ya pegawai. Pegawai di Karena Amerika? Ya, karena tinggal di sana kan cukup lama. Pegawai apa? Dulu itu kalau di Amerika itu bisa ganti-ganti perusahaan. Oh, kerja di perusahaan di Di sana. perusahaan yang jelas, tapi bukan pegawai negeri, bukan. Oh, bukan pegawai negeri, artinya bekerja di sana, memang urip lara kerja. Ya. Ya. Jadi prasyarat orang mau kerja di Amerika itu harus memiliki social security. Memiliki social security itu untuk mendapatkan jelas, mereka mempunyai status yang jelas. Ya. Nah, kalau orang sudah punya social security atau peneng, kalau di sini itu peneng, itu ada nomornya. Nomor itu bisa melekat sampai seumur hidup. Ini saya beri contoh, kalau seseorang mau melamar pekerjaan, di sana itu kadang-kadang tidak mempunyai berkas-berkas, cuman cukup nomor daripada peneng tadi social security. Nanti keluar riwayat hidupnya, seseorang itu lahir di mana, kerja di mana, bahkan pernah sakit apa. Kalau dia punya record kriminal, jadi punya historis itu. Iya. Jadi untuk mempermudah. Jadi kalau orang sudah mempunyai social security, mereka itu menjaga social security itu jangan sampai rusak. Artinya jangan sampai blacklist. Soalnya kalau sudah kena blacklist nanti repot dia untuk selanjutnya. Heran saya Pak itu. Wid, jenengan di sana itu bukan pegawai negeri, lalu pulang ke negara asalnya yaitu Indonesia. Betul. Kalau nggak salah jenengan itu orang Blitar juga ya? Betul, saya orang Blitar. Mana Pak? Dari nenek saya, dari ibu itu asalnya dari Salam Kedawung Blitar. Oh, Salam Kedawung. Serengat ya. Serengat ya. Iya, tonggoan dengan saya. Lah, heran saya, kok sekarang sampean itu dapat pensiun dan jumlahnya tidak sedikit dari Amerika. Padahal sudah pulang ke negara asalnya. Logikanya orang Amerika memberi pensiun sampean itu bagaimana itu? Jadi ini adalah pensiun yang berasal daripada tabungan saya pada waktu saya kerja dulu. Social Security itu adalah nomor peneng yang saya harus membayar pajak kepada pemerintah lokal, pemerintah federal, bahkan itu ya. Itu diakumulasi. Pada saat umur tertentu, kalau pensiun di Amerika itu seseorang itu bisa wajib menerima pensiun dari apa yang pernah dia berikan pada waktu dia bekerja dulu setelah umur 66 tahun. Jadi saya sekarang sudah melebihi dari itu 4 tahun ya. Saya terima pensiun 4 tahun. Jadi itu sifatnya setiap orang. Setiap orang yang membayar pajak atau lewat social security, siapa saja, terlepas dia tinggal di mana saja, itu bisa dibayarkan. Seluruh dunia? Seluruh dunia. Para penonton Damat TV yang kami muliakan, coba di negara yang tidak ada kata-kata Pancasilanya, mengeterapkan hukum-hukum kemanusiaan yang begitu amat manusiawi. Logikanya, pada waktu beliau berada di sana membayar pajak. Pajak ini diberikan kepada pemerintah Amerika. Di sana untuk membeli senjata, untuk membuat nuklir, untuk membuat ruang angkasa, untuk membuat gedung-gedung, untuk bergeraknya modal di sana. Logikanya duit itu bergerak. Logikanya Amerika harus berterima kasih kepada yang membayar pajak tadi itu. Nilai kemanusiaan setelah beliau umur 66 tahun, sekarang mendapat support setiap bulan dan nilainya tidak kecil. Loh, nilainya dolar loh. Kalau di rupiah kan juga nggak usah diceritakan, tapi muda aku Mary Pak Wid nanti. Nah, sekarang kalau sudah begitu, saya akan mencoba bergeser ke Mas Doni ini ya. Mas Doni itu wis kaya anak dewe,
bolak-balik mau, dan saya sangat respect sekali atas kemauannya untuk menghimpun anak-anak negeri supaya bangkit menjadi betul-betul anak negeri yang tidak akan mengecewakan lingkungan masyarakat dan sebagainya. Lah, Mas Doni, sampean secara idealis kok terus sekarang ini begitu ambisi pengen memperingati hari lahirnya Pancasila. Dasar semangat sampean apa? Ya, ini sangat luar biasa ya. Kalau kita menyikapi lahir Pancasila itu bukan masa kelahiran aja, tapi Pancasila ini sudah sejak dulu sakti ya. Sakti dari apa? Kita lihat norma-norma dan juga beberapa sila-sila yang sangat mendalam. Itu semua dari semua agama saya amati ya. Saya yakin di situ ada norma-norma kelima sila. Itu yang luar biasa. Kalau diterapkan dan juga dijalankan, jangan hanya dibaca aja ya menurut saya ya, tapi diterapkan. Mulai sila pertama sampai sila kelima itu sangat-sangat luar biasa ya. Itu mendambakan kedamaian, kebenaran dan kebahagiaan ke semua lapisan masyarakat atau rakyat. Terutama kita harus bangga dengan adanya Pancasila ini. Karena apa? Dari dasar-dasar tersebut saya mempelajari dan saya jalankan, saya amalkan, dan di situ saya banyak semacam apa kejelasan dan ketegasan yang harus saya sampaikan kepada terutama saya juga mempunyai anak-anak bina ya, yang selama ini mereka sendiri kultur dari kehidupan di lingkungan sangat minim dan miris, banyak yang broken ya, banyak yang minimnya dari SDM. Dengan saya terapkan dengan norma itu, saya kira banyak ya yang ya, merasakan. para penonton Dama TV yang kami muliakan, beliau pengen anak jangan sampai broken, jangan sampai putus asa, jangan sampai mandek di tengah jalan. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Memang sengaja saya berdampingan dengan beliau-beliau ini memakai uniform seperti ini ya. Tadi juga adik-adik yang masih SMK tadi tanya, Romo itu pakaiannya kok macam-macam, kayak ketoprak aja gitu. Dan ini kipasnya bakul sate ya ini ya. Tapi kenapa kok saya pakai? Ini secara tidak langsung saya pengen menanamkan, membudayakan cinta terhadap negeri. Ini kipas, kita di daerah Kutelistiwa mesti panas, mesti butuh kipas-kipas. Bukan kok berarti produk yang lainnya tidak baik, semua baik. Dari Tanggulangin baik, dari Ngunut baik, dari ini baik. Tapi alangkah baiknya kalau ini juga dimengerti secara filosofis. Bambu itu namanya pring. Pring itu kromonya adalah deling. Kandel oleh eling. Eling terhadap apa? Terhadap bangsanya, terhadap negerinya, terhadap nenek moyangnya. Nah, Pak Wid, saya pengen sedikit merelevansikan zaman. Kemarin itu anak-anak kita, cucu-cucu kita yang kecil-kecil itu kan ada demo besar-besaran ya di Jakarta itu ya. Itu lepas dari tidak memihak ke sana kemari. Kalau menurut Pak Wid, berdasarkan pengalaman penataan sosial kemanusiaan di luar, sebenarnya sektor apa yang memicu mereka sehingga bisa jutaan bisa kumpul itu Pak Wid? Ya, memang ini sebenarnya proses akumulasi yang cukup lama sehingga dipolarkan menjadi dua sisi ya. Sehingga banyak orang yang melakukan demo itu dia mungkin istilahnya tidak banyak choice. Tidak banyak pilihan banyak. Saya harus bela ini atau saya harus bela ini karena sebuah pilihannya cuma dua. Ya itu bisa terjadi. Kalau boleh saya komentari, kalau sesuatunya orang berdemo itu hukumnya boleh saja secara law ya. Tetapi kalau saya melihat cara-cara demo ini, kalau saya melihat demo-demo polisi-polisi di luar negeri bagaimana menanggulangi pendemo itu di sana itu terlalu sadis dibandingkan orang Indonesia.
polisi di Indonesia itu cukup santun, cukup bagus, meminta jangan sampai terjadi, karena filsafat di sini itu kalau bisa menang tanpa ngasorake, artinya menang itu tidak bisa menang terus pada saatnya saiki menang besok kalah, ya semacam itu. Makanya sekarang itu konteks semacam itu approach-nya secara baik-baik, tidak secara brutal ya. Saya kira itu bisa terjadi. Mudah-mudahan dengan hari ini suasana di Jakarta kondusif, untuk ke depan bisa ini berakhir, bisa menyatu, karena kita ini semua satu keluarga. Kita semuanya, jadi apapun kita bisa rembuk, apapun kita tidak bisa rembuk jalanan dengan gontok-gontokan, apapun kita bisa selesaikan. Saya kira begitu Mas Jati, komentar saya. Nah, adik-adik dan cucu-cucu ya, memang setiap manusia itu setiap kurun waktu tertentu mempunyai tuntutan-tuntutan yang selalu berbeda dan selalu berbeda. Zaman kakek ini masih muda, mungkin juga heroismenya ada, tuntutannya ada, mungkin yang dituntut yang lain, dan setiap zaman pasti akan mengalami tuntutan-tuntutan, selalu ada. Oleh karena itu, untuk mengurangi itu semuanya, yang merasa kewajiban supaya tuntutannya berkurang bagaimana? Minimal jangan sampai lepas ada yang namanya silaturahmi. Silaturahmi itu adalah bertemu antara objek dan subjek. Subjeknya siapa? Subjeknya kalau dalam suatu negara mesti pemerintah. Kenapa pemerintah kok? Subjeknya dalam suatu negara adalah rakyat. Karena rakyat inilah yang memilih tanah, memilih wilayah, dan rakyat itulah turun-temurun dari leluhurnya kepada orang yang dinamakan rakyat. Supaya rakyat itu ringan hidupnya, diaturlah suatu organisasi. Organisasi itu disebut pemerintahan. Nah, pemerintahan inilah yang punya kewajiban untuk melanjutkan, untuk mewujudkan cita-cita dari pemilik rakyat itu sendiri. Tapi sebaliknya demikian juga. Rakyat harus sadar bagaimanapun, kapanpun, dimanapun, zaman apapun, semodern apapun, manusia tetap manusia. Mempunyai angan-angan, mempunyai pikiran, mempunyai perasaan, dan mempunyai jiwa. Oleh karena itu, hati-hati. Biasanya secara fisiologis, secara hukum kemanusiaan, kalau manusia kumpul lebih dari 100 orang, apalagi masih muda-muda, pasti emosional itu tidak seperti kalau 5 orang, 10 orang, dan lain sebagainya. Maka dari itu, tugas kita yang sudah lama terabaikan adalah mewujudkan masyarakat manusia Pancasila, istilahnya Pak Wi tadi itu, dan nanti itu akan dimulai dengan apa adanya, dengan apa yang ada, yang dimulai dari Mas Doni di depan stasiun Kota Baru tadi itu. Kebetulan Kota Malang itu unik, mempunyai stasiun itu 2, Kota Lama dan Kota Baru. Sing lama ya tetap digawe, sing baru ya digawe. Gawe sing lawas tok ya ketinggalan zaman, gawe sing anyar tok ya ketobruk-tobruk gitu. Kota Lama, Kota Baru itu filosofis, makanya Mas Doni tepat sekali. Nanti jangan lupa ya, kira-kira acaranya apa aja Mas Doni nanti di sana? Acaranya kita mulai memang awal jam 11.30 malam atau setengah 12. Kita nanti mengajak rekan-rekan komunitas lain ya, terutama dari beberapa rekan-rekan yang mempunyai karya-karya seni, karya tari atau karya musik, dan juga puisi, dan juga ada semacam apa ya, musik-musik religi dan musik-musik tradisional dan modern. Dan situ saya menampilkan dari anak-anak binaan saya dan juga masyarakat lain, siapapun bisa hadir ya. Kita tidak membatasi di situ, yaitu yang disampaikan Romo Jati menyampaikan silaturahmi di situ ya. Dan di situ tepat tanggal 1
lahir Pancasila. Di situ kita nanti ada renungan dan juga ada semacam Yuvera tentang gimana tentang Pancasila ini harus kita bawa kemana, kita harus menerapkan dan kita menjalankan. Jangan hanya membaca aja, cuma melihat, mendengar, tapi harus melakukan secara baik lahir dan batin, terutama kepada rekan-rekan atau yang muda-mudi, terutama adik ini ya, nanti tolong hadir. Dan saya juga mau tanya dengan Bung John yang selama ini sudah di mana, di Eropa ya, gimana kultur masyarakat atau muda-mudi di sana tentang kepribadiannya, tentang bukan nasionalisme di kultur sini ya, tapi di sana itu bagaimana itu Bapak? Kepeduliannya itu. Oh ya, pada saat ini kebenaran masyarakat Eropa yang saya tahu ya, bahkan di Amerika itu mereka saat ini mereka lagi menggandrungi kesenian gamelan Jawa Adiluhung. Itu sudah, bahkan di Inggris tuh kalau nggak salah ada sekitar 400 paguyuban yang mereka itu dengan giat pagi sore latihan, bahkan sampai anak SD, SMP, SMA mereka itu kayak suatu kewajiban sekolah gamelan ya. Jadi kenapa kok begitu? Kenapa kok gamelan itu disukai? Dari pengamatan mereka, komentar mereka itu pada saatnya mereka memainkan gamelan, setelah memainkan gamelan mereka merasa punya rasa kedamaian. Ya. Dan juga kenapa kok orang-orang tua mereka itu memberi kesempatan anak-anaknya untuk belajar gamelan? Karena pada waktu si anak tadi main gamelan secara periodik ya, mereka menjadi calm, yang menjadi bahasa itu enggak, istilahnya enggak frontal, enggak kasar, enggak kasar, lebih karena apa, kedamaian. Kedamaian. Ya, jadi setelah dengan lagu gending-gendingnya dengan itu ya. anunya itu kan, saya sendiri kalau saya melihat nonton anak-anak kecil lagi main gamelan tuh rasanya saya tuh terenyuh ya. Maaf, saya sendiri tuh wong Indonesia sing kurang segitu bisa memainkan gamelan. Nonton orang-orang itu rasanya gimana? Bahkan mereka sangat serius ya. Mereka setiap bermain gamelan itu dia tahu sampai gending-gending apa. Bahkan dia tidak tahu di mana Indonesia itu. Iya, di mana Jawa itu. Luar biasa ya. Luar biasa. Di luar negeri aja sangat luar biasa. Mengapodir tentang budaya leluhur Indonesia ya, Betul. terutama gamelan. Betul, Justru betul. saya ini sangat miris dengan di Indonesia atau di kultur wilayah kita sendiri di Jawa, Pak. Kenapa dari pihak pemerintah tidak menganjurkan, mengarahkan ke budaya-budaya semacam itu? Soalnya dengan gending atau gamelan itu kan ada kriteria, ada nang ning nang nung, itu mungkin Romo mungkin lebih paham ya. Nang ning nung itu kan sebenarnya bukan dari irama, tapi itu ada filosofi, ada arti tersendiri. Mungkin bisa dijelaskan Romo. Ya, sebenarnya nang ning nung, nang itu akan menang kalau kita itu ning. Karena waktu ning diem itu kita bisa merenung sedalam-dalamnya. Nung ya. Nang ning nung. Kita akan menang kalau kita itu ning, diem, karena dengan diam itulah kita merenung. Makanya setiap kitab suci mengatakan, ucapkanlah permohonanmu kepadaku yang hanya bisa didengar oleh urat nadimu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya ini pembicaraan kita ini sangat unik sekali. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita berbincang-bincang terkait dengan orang luar yang menggandrungi budaya kita dan persiapan Mas Doni untuk bulan Juni adalah bulan Pancasila, bulan Bung Karno dan bulan Pancasila. Monggo Mas Doni tadi tanya kepada adik anak-anak. Jadi gini Dek, saya mempertanyakan sejauh mana dari adik-adik ini tentang keberadaan hari lahir Pancasila yang selama ini
hanya sekedar cuma melihat tanggal aja, tapi pelaksanaannya, mungkin perenungannya atau pelaksanaan secara keseluruhan sejauh mana, Dik? Nah, sebelum jawab itu kenalkan dulu namanya iya, siapa, kenalkan aslinya dulu. mana. Saya dari Ramadhani, Iya. asal SMK PGRI 3 Malang, Telogomas. Itu ya, oke. Udah bisa jawab itu, ayo. Ya, gimana? Roh Pancasila ora. Pancasila. Iya. Diajarkan pada sekolahan? Sedikit. Sedikit. Secara- Misalnya apa? Misalnya? Kalau Pancasila masih belum, tapi sejarah Indonesia, agama Islam, agama tentang candi-candi, sejarah, Oh, lewat sana. ya. Ya tidak itu ya anak sekarang ya. Iya. Makanya saya sangat miris ya, dengan maaf ya, ini memang live atau semacam ini kan sudah jelas. Jadi sejauh mana dari pihak guru atau pihak pembina usia dini yang sama ini lahir di Indonesia dengan adanya negara yang punya Pancasila dan Kebinekaan Tunggal Ika, sudah kelas gini belum paham ya, kita harus gimana? Kita harus tanggung jawab ini, Romo ya. Ya, betul. Kita harus sejauh mana kapasitasnya siswa kayak begini. Ya. Gitu. Jadi para penonton Nama TV yang kami muliakan, kalau anak-anak kita tanya tentang Pancasila masih bingung, jangan disalahkan mereka, jangan disalahkan guru. Yang salah adalah sistem kenegaraan kita. Oleh karena itu kalau kemarin itu di Jakarta, lepas dari itu kepentingan siapa, bagaimana, yang nunggangi siapa ya, kita bicara dari realita. Sesuatu sebab masih ada akibatnya ya. Disebabkan terputusnya benang merah sejarah leluhur dan berdirinya bangsa ini, sehingga timbullah sakrasangka. Sakrasangka itu adalah perasaan yang belum tentu benar karena masih sakrasangka tadi itu. Lah, sekarang saya ingin cerita, Pancasila adalah kehendak Sang Maha Kuasa. Karena manusia di dunia itu sebenarnya sudah dibekali Pancasila sejak lahir. Sejak lahir sudah dibekali. Oke lah, kalau disusun menjadi suatu susunan kalimat, kita mulai saja 500 tahun sebelum Masehi. Sang Siddhartha Gautama sudah mencanangkan 5 dasar sila supaya manusia hidupnya guyup, rukun, akrab, dan dinamis. Apa itu? Angen-angen benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, dan bergaul benar. Nah, bergaul benar sudah dipraktekkan sekarang lewat lingkungan yang terkecil katakanlah oleh Mas Doni, yaitu mengangkat anak-anak masyarakat yang memang tidak mampu untuk sekolah. Karena apa? Pinter belum tentu sekolah ya. Sekarang tuh hampir tiap gang ada sarjana, tiap gang itu ada dokter, profesor, ada buktinya. Keutang semakin banyak, kok masyarakat semakin bingung. Apa gunanya ilmu tadi itu? Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya kepada adik-adik ini yang SMK ya. Adik-adik, dalam hal ini adik-adik terhadap Pancasila itu masih optimis bahwa Pancasila itu benar, apa hanya sekedar katanya Pancasila benar? Bagaimana kira-kira? Ya, menurut saya Pancasila ya memang benar, tapi masih perlu dalami lagi tentang Pancasila itu sendiri. Bagus. Jadi gini ya, saya beri iming-iming ya belajarnya ya. Pertama adalah Pratama. Pratama itu adalah pendidikan dasar tentang Pancasila. Bahwa Pancasila adalah milik dunia, satu ya. Karena setiap manusia tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wid, setiap manusia itu Pancasila. Tidak? Yang kedua, Tamtama. Kalau sudah yakin bahwa Pancasila itu untuk setiap manusia harus dihimpun. Satu himpunan bersama-sama, kalau bahasa Indonesia disebut gotong royong ya. Gaya jembatan gotong royong ya enak, bangun rumah gotong royong ya enak ya. Kalau sudah
ke Tamtama sebagai satria Pancasila, membela kepentingan bangsa, baru meningkat menjadi purnama. Yaitu orang Pancasila hidupnya harus bertuhan. Nah, sekarang saya tanya pada adik lagi, bertuhan tuh kira-kira ngerti apa belum? Ayo jujur aja nggak apa-apa. Ya. Bertuhan. Jadi percaya kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan itu ada dan terus Teknisnya mempelajari. bagaimana teknisnya? Teknisnya terus mendalami agama itu sendiri dan percaya kepada Tuhan dari agama Itu caranya, teknis itu metode ya. Jadi agama-agama semua itu sebenarnya semua pengen bertuhan. Saya masih kata-kata pengen loh ya. Semua agama itu baik, tapi semua masih pengen bertuhan. Karena apa? Karena kalau masih beragama, artinya manusia masih membatasi. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Ya, contoh misalnya ada yang mengatakan anjing itu najis atau ini haram misalnya. Lah, apa Tuhan salah buat anjing? Apa Tuhan salah buat celeng? Apa Tuhan salah buat babi? Adapun kita tidak nyinggung, kita tidak memakan, kita tidak megang, itu urusan keyakinan ya. Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Jadi bedanya beragama itu masih mencari Tuhan. Kalau bertuhan sudah semua agama cinta. Kristen ya cinta, Islam ya cinta, Buddha ya cinta, Hindu cinta, semua cinta. Apalagi sekarang ini kan bulan puasa ya. Belum nggak menangi penyanyi Bimbo ya. Puasa mendekatkan diri pada ilahi, taraweh mendekatkan diri pada kitab, memahami kitab suci. Jadi ini masih dalam rangka bulan puasa, makanya di Damai TV ini kita berbincang-bincang ke sana kemari. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang yakin terhadap Tuhan lewat agama Islam khususnya itu bisa merenung, jangan sampai hidup kita itu semakin tahunnya semakin maju, tapi hidupnya semakin mundur. Kelihatannya HP-nya modern-modern, TV-nya modern-modern, mobilnya modern-modern. Tapi kalau otaknya, pola pikirnya semakin semakin klasik, ya ketinggalan zaman, dudu wong modern. Kemarin itu di Jakarta, menurut saya sangat klasik pola pikirnya, ya toh, sangat klasik. Karena ada cara sebagai bangsa loh ya. Sebagai bangsa itu ada cara yang mungkin tidak harus seperti itu. Satu, bahwa orang banyak itu cenderung untuk sedikit akan meluap emosionalnya karena pengaruh belum faktor X yang mereka mungkin akan mengaco nunggangi. Yang ketiga, pasti ada pihak luar yang akan memanfaatkan itu supaya surga yang namanya Indonesia nanti itu tetap kacau balau. Nah, oleh karena itu nanti mudah-mudahanlah peristiwa kemarin di bulan puasa yang seperti itu merupakan pelajaran yang baik, pelajaran bagi pemerintah, pelajaran bagi tokoh-tokoh agama, pelajaran dari budayawan, pelajaran dari tokoh-tokoh masyarakat. Karena semua akan memikul beban yang sama kalau sampai kita itu keliru untuk action tadi itu. Karena ini 8 atau 10 dari apa yang dicanangkan di barat itu action is good. Artinya berbuat itu lebih cantik, lebih adik-adik lebih cantik berbuat bersikap tandang gawe, diwe tangan kon tandang gawe. Makanya ini namanya kelat bau, nogo mongso. Kelat bau itu adalah ditaruh di bau, nogo itu zaman, nogo itu nur gaib, zaman. Jadi zamannya apa jari tanganmu? Tanganmu sekarang pinter, ya iso gawe iki, gitu loh ya. Yang kedua, man's environment can be control. Jadi manusia itu cenderung untuk harus menerus mengontrol dirinya. Bisa ya, aku kuwi piye? Wis bener uripku.
iki ngene iki, ya, baik dia sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai jenderal, sebagai RT, sebagai RW itu ya. Lalu progress is straight line, lineage and upward not spiral. Jadi program itu seperti lingkaran spiral ya, akan menuju dalam satu titik. Hidup juga begitu, adik-adik juga begitu. Hidup itu adalah dialektika, dinamika, harus menuju dalam satu titik. Satu titik ke atas, spiralnya berdiri ke atas ya. Apalagi the material is more real than the spiritual. Jadi real, material itu real, bukan abstrak gitu loh ya. Ya, bisa dilihat. Sego itu real, bukan abstrak. Jadi saiki ana piring ning kene. Waduh, sangono iki ana satene. Oh, tapi piring tok ana satene, ana gulune. Telap-telep ya tetep luwe. Oh, kudu ana segone. Gitu ya. Masih banyak lagi dan ini nanti saya minta ke Pak Win, nanti akan kita sebarkan lah. Karena kita itu manusia tidak terbatas. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita masih berkutit di lembah moral dan peradaban bangsa ya. Mudah-mudahan ini nanti terus bergulir dan menjadi salah satu wacana, paling tidak begitu kita masuk dalam bulan Idul Fitri, kita sudah bersih, sebersih Fitri itu sendiri. Pak Doni kok ada umak-umak mau apa itu? Ini tentang masalah moral atau etika yang perlu didandani atau dibenahin. Ini menyikapi dari beberapa kasus-kasus yang saya amati. Kebetulan saya juga di Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan saya juga di Lembaga Bantuan Hukum. Saya cermati kenapa sekarang orang-orang elit, baik itu dari sisi kapasitas jabatan dan juga dia sebagai punya kapasitas kewenangan kebijakan di pemerintah, kok banyak yang itu ya tertangkap dengan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan juga terkena kasus masalah hukum. Padahal saya lihat dan saya amati dia sendiri sekolahnya nggak tanggung-tanggung, bahkan ada yang profesor, bahkan ada yang seorang menteri dan juga seorang pimpinan salah satu partai yang tertinggi, tapi dia sendiri kena ciduk. Itu gimana itu Romo? Apakah mereka itu lagi apes atau memang dia ini kesengajaan atau karena kemurkaan dan juga yang dinamakan karmanya sendiri itu? Kalau saya cermati, kebetulan kan Romo ini hidup 3 zaman ya. Sekitar tahun 60 sudah aktif di politik, lalu 70 ke atas aktif di politik, sampai sekarang pun masih berpolitik meskipun tidak praktis ya. Kalau politik praktis itu langsung terjun ikut dalam salah satu partai. Tapi berpolitik itu sebenarnya kewajiban untuk bangsa, untuk setiap manusia, supaya paham tentang kemasyarakatan. Dan sebenarnya tahu politik untuk melindungi dirinya sendiri. Lah, pengamatan saya, politik ini akan berkurang kalau jiwa nasionalisme itu ada. Lah, masuk begitu tahun 74, nasionalisme kita itu sudah nasionalisme yang dipaksakan. Bukan nasionalisme yang timbul dari hati nurani, yang jujur dari bangsa itu sendiri. Nah, inilah sebabnya Pancasila sebagai paradigma baru, lalu dipelintir ya, tetap memakai kudung Pancasila, tapi isinya bukan Pancasila. Misalnya pasal 1 ayat 2 dikatakan, Pancasila bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Jadi di sini kenapa kok Pancasila itu dipelintir sedemikian rupa tidak sebagaimana aslinya? Karena motivasinya supaya bangsa pemilik negeri ini jangan sampai kuat di negeri ini. Intinya ke situ. Lalu yang kedua, karena bangsa ini kalau diperangi dengan senjata pasti akan menang, tidak pernah kalah. Tadi oleh Pak Wid sudah dikatakan karena senjata kita itu bukan bedil, senjata kita itu bukan tombak, bukan kalau bambu runcing itu karena keterpaksaan aja waktu itu harus
harus seperti itu. Tapi senjata yang paling utama adalah moral yang penjenengan tanyakan tadi itu. Secara logika, duit kalau sudah di kasnya negara, meskipun Rp10.000, lalu itu kita curi, ya, itu sama dengan mencuri punyanya orang 360 juta manusia. Kalau dari dompet saya paling yang rugi istri saya, keluarga saya, yang jumlahnya tidak sampai 10 orang. Tapi kalau milik negara, lah kenapa kok saya punya pikiran itu? Karena saya seorang nasionalis. Jadi seorang nasionalis malu akan menggunakan duit itu malu. Zaman itu sebelum 64 ada orang korupsi itu hanya 1,64 miliar. Itu udah geger Indonesia itu. Malu tuh apa kartu lupa saya itu. Cuma satu malah. Sekarang di Batu aja tuh kemarin itu berapa tuh? Di Blitar kota itu 15 miliar. Lah duit itu tinggi opo. Tinggi batal masa kampung cukup gitu lah ya. Dan juga saya juga menanyakan juga sama Romo. Sebenarnya politik itu kan sebenarnya sudah hadir, sudah tertanam mulai kecil atau mulai bayi kan. Soalnya apa? Saya lihat politik kan hanya strategi ya. Dulu si kecil, kamu jangan makan ini. Kalau makan ini nanti gini. Kamu gini. Itu kan hanya semacam apa ya, himbauan dan juga arahan. Jangan mengarah yang benar dan tidak benar. Kan dua pilihan aja dalam hidup ini. Tapi sekarang politis ini dikembangkan sebenarnya. Kadang saya lihat masyarakat ini benci dengan politik. Padahal pribadinya sendiri kan sudah mempolitiki sendiri. Sekarang maaf ya, di perdagangan juga ada politik dagang ya. Di sisi apa penyampaian apapun juga ada strategi. Nah, makanya saya sendiri kepada masyarakat menghimbau dan menyampaikan jangan takutlah dengan berbicara politik. Politik adalah poli dan etika aturan ya. Makanya di sisi lain masyarakat kalau berbicara ada semacam keramaian ini masalah politik yang kiranya ini. Nah, makanya harus memahami dan menyerapi tentang politik itu yang praktis itu bagaimana dan non praktis itu bagaimana. Dan juga di politik ini ada dua hal ya yang tadi saya sampaikan, benar dan salah ya. Nah, makanya saya himbau kepada masyarakat untuk berbicara politik jangan takut ya. Kalau kita posisi benar ngapain kita takut ya. Politik hanya semacam strategi ya untuk mendapatkan sesuatu yang kiranya menurut dia benar, belum tentu kita benar gitu. Itu nah, gimana Romo? Harapan Pak Wid sekarang apa? Menurut pengamatan penjenengan sekarang kan wis duduk sebagai orang sepuh wis pensiune wis mapan wong sepuh, kembali untuk harapan jenengan terhadap bangsa secara umum nopo monggo. Kalau boleh saya jujur, 4 tahun terakhir ini banyak kemajuan di bidang infrastruktur ya. Dan saya banggakan itu, mudah-mudahan itu juga terus diteruskan, banyak hal yang belum selesai. Karena dari infrastruktur itu tanda-tanda bahwa kita itu nanti akan melangkah kepada sektor lainnya. Dalam ekonomi atau dan lain-lainnya. Kalau boleh saya katakan jujur, kita bersyukurlah kita menjadi orang Indonesia. Kita ini dilahirkan di tempat yang sangat makmur, di tempat yang tidak ada four season, ada musim winter, pakai baju yang tebal dan lain-lain. Harus kalau mungkin binatang harus sembunyi di bawah es, 6 bulan sembunyi, kita tidak. Kita ini bersyukur menjadi orang Indonesia ditempatkan, kalau boleh saya istilahkan, surga. Semuanya ada, semuanya subur. Memang kenapa kok di tempat ini subur? Ya, kalau kita tarik lagi di dalam sejarah bahwa kontur tanah kita di Indonesia itu selalu ada gempa bumi, tsunami, yang gempa dan gunung meletus lahar itu yang bisa menciptakan kesuburan tanah kita nantinya. Ya. Jadi yang saya katakan di sini, kita bersyukurlah kita menjadi orang Indonesia. Kenapa kok saya katakan begitu? Kalau kita dengar
Banyak orang-orang asing yang tinggal di Indonesia lama. Ada orang di Bali sampai 10 tahun, 20 tahun. Kita dengar komentar-komentar mereka. Ada yang dari Rusia, dari Amerika, dari Australia, dari Kanada. Komentar kita ini sebagai orang Indonesia kita paling untung, beruntung sekali. Makanannya enak, airnya bagus. Di situ kalau naik kereta itu kelihatannya hijau sekali. Di situ air yang putih jernih mengalir itu di mana-mana. Ya, bahwa kita ini memang betul-betul diberkati. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu begitu, marilah kita rawat. Ya, rawat. Dan kalau kita sudah rawat, kita berharap orang-orang yang ada di atas itu memegang, mengelola negara ini bisa adil, bisa memberikan kesejahteraan, kita bisa yang lain. Karena apa? Kalau tempat yang makmur, otomatis rakyatnya harus juga makmur. Jangan makmur sebagian segelintir saja kalau bisa. Tapi saya yakin Indonesia nanti menjadi negara yang bisa ditempati oleh warga negaranya dengan nyaman. Ya, karena aku melihat etika daripada pimpinan-pimpinan yang kita ke depan itu adalah fokusnya kepada kesejahteraan sosial. Itu bagus. Saya juga berharap mudah-mudahan ke depan bahwa kita itu bangga menjadi orang Indonesia. Bangga kita punya warisan masa lalu yang seperti yang saya katakan tadi, budaya adiluhung. Itu marilah kita gali bersama bagaimana kita bisa sesuai dengan konteks. Bayangkan saja orang-orang kalau kita berbicara budaya adiluhung, orang asing itu bingung, kepingin bisa menghayati kok bisa orang itu berpikir bahkan menciptakan sebuah bunyi-bunyian gamelan seindah ini. Ini bunyian-bunyian dari surga. Berarti orang yang menciptakan ini orang yang punya rasa yang halus, orang yang spesial. Kan? Terima kasih. Semacam itu. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kelihatannya berbicara ini masih belum cukup, sekian saja. Mungkin lain waktu masih banyak kita bicarakan lagi supaya kita bangga terhadap negeri ini. Oleh karena itu sekali lagi kami peringatkan, jangan sampai lupa setiap hari Kamis jam 4 sore, dan biasanya kalau tidak ada acara yang penting diulangi lagi hari Senin jam 4 sore. Sudah barang tentu dalam ruang Jejak Ki Jati dalam Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih. Rahayu.